Perkenalkan, nama saya Siti Muawana. Saya mahasiswa kebidanan Universitas Muhammadiyah Banjarmasin. Bunda tahu nggak sih apa itu ASI eksklusif dan apa yang dimaksud dengan ASI eksklusif? ASI eksklusif adalah bayi yang hanya diberi ASI saja tanpa tambahan cairan atau makanan kecuali obat, vitamin, dan mineral sampai umur 6 bulan. Mengapa ASI? Karena kandungan yang ada di dalam ASI itu sudah lengkap Bunda, sudah sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan oleh bayi. Karena di dalam kandungan ASI itu sendiri sudah kaya akan antibodi, antivirus, kaya akan lemak, kaya akan DHA dan AHA, yaitu protein yang berfungsi untuk mencerdaskan otak bayi. Manfaat ASI. Adapun manfaat ASI sebagai yang pertama nutrisi, yang kedua daya tahan tubuh, yang ketiga meningkatkan kecerdasan, yang keempat meningkatkan jalinan kasih sayang, yang kelima menghemat biaya, dan yang keenam menciptakan generasi penerus bangsa yang tangguh dan berkualitas. Zat kekebalan dalam ASI yang pertama ada faktor bifidus. Faktor bifidus adalah faktor yang mendukung proses perkembangan bakteri yang menguntungkan dalam usus bayi untuk mencegah pertumbuhan bakteri yang merugikan. Yang kedua ada laktoferin. Laktoferin adalah zat yang mengikat zat besi dalam ASI sehingga zat besi tidak digunakan oleh bakteri patogen untuk pertumbuhannya. Selanjutnya ada anti alergi. Selanjutnya membantu pertumbuhan selaput usus bayi sebagai perisai untuk menghindari zat-zat merugikan yang masuk ke dalam peredaran darah. Selanjutnya ada jenis ASI. Yang pertama ada kolostrum. Kolostrum merupakan cairan yang pertama kali cairan kental dengan warna kekuning-kuningan dibandingkan susu matur. Disekresi pada hari ke-1 sampai ke-3 bila dipanaskan akan menggumpal, sedangkan ASI matur tidak. Merupakan pencahar yang ideal untuk membersihkan mekanium dari usus bayi yang baru lahir dan mempersiapkan saluran pencernaan makanan bayi bagi makanan yang akan datang. Selanjutnya banyak mengandung karbohidrat, protein, mineral, antibodi, memberikan perlindungan bayi bagi makanan yang akan datang. Selanjutnya air susu masa peralihan. Merupakan ASI peralihan dari kolostrum sampai menjadi ASI yang matur. Disekresi dari hari ke-4 sampai hari ke-10. Kadar protein makin rendah sedangkan kadar karbohidrat dan lemak semakin tinggi. Dan volume juga semakin meningkat. Air susu matur merupakan ASI yang disekresi pada hari ke-10 dan seterusnya. Komposisi relatif konstan merupakan cairan berwarna putih kekuningan yang diakibatkan warna dari casein, riboflavin, dan karoten yang terdapat di dalamnya. Tidak menggumpal jika dipanaskan, terdapat antimikrobil, faktor antara lain antibodi, kekebalan terdapat infeksi, protein, dan hormon-hormon. Cara memperbanyak produksi ASI. Susui bayi setiap 2 jam on demand selama 10-15 menit setiap payudara. Ibu harus minum 2,5 sampai 3 liter per hari dan makan makanan yang bergizi. Ibu harus cukup istirahat. Cara pemerasan ASI dengan tangan. Cuci tangan sampai bersih. Siapkan cangkir bertutup yang telah dicuci dengan air mendidih. Kompres payudara dengan kain handuk yang hangat dan dipijat dengan kedua telapak tangan dari pangkal ke arah areola mamae. Ulangi pijatan ini pada sekitar payudara secara merata. Dengan ibu jari di sekitar areola kalang payudara bagian atas dan jari telunjuk pada sisi yang lain. Lalu daerah kalangan payudara ditekan ke arah dada. Daerah kalangan payudara diperas dengan ibu jari dan jari telunjuk. Jangan memijat atau menekan puting karena dapat menyebabkan rasa nyeri atau lecet. Ulangi tekan peras lepas, tekan peras lepas. Pada mulanya ASI tidak keluar, setelah beberapa kali maka ASI akan keluar. Gerakan ini diulangi pada sekitar kalang payudara pada semua sisi agar yakin bahwa ASI telah diperas dari semua segmen payudara.
Cara penyimpanan dan pemberian ASI perah di udara terbuka atau bebas dapat bertahan sampai 6-8 jam. Di lemari es dengan derajat 4 Celcius bertahan 24 jam. Di lemari pendingin atau beku dengan derajat minus 18 Celcius bertahan sampai 6 bulan. ASI yang telah didinginkan bila akan dipakai tidak boleh direbus karena kualitasnya akan menurun, yaitu unsur kekebalan ASI tersebut. Cukup didiamkan beberapa saat di dalam suhu kamar agar tidak terlalu dingin, atau dapat pula direndam di dalam wadah yang telah berisi air panas. Memberikan ASI perah dengan menggunakan sendok. Cara penerapan ASI eksklusif pada ibu bekerja. Selama cuti hanya memberikan ASI saja. Sebelum masa cuti habis, ubah pola minum bayi dengan ASI perah. Sebelum berangkat kerja, susui bayi. Selama di kantor, perah ASI setiap 3-4 jam. Simpan di lemari es dan dibawa pulang. Setelah dihangatkan, diberikan dengan sendok. ASI eksklusif itu sangat penting ya Bunda. Jangan lewatkan ASI eksklusif dan tidak ada alasan apapun untuk tidak memberikan ASI eksklusif. Nah, sekian dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa ya Bunda, ASI itu penting, ada cinta di setiap tetes ASI. Terima kasih. Adapun ayat Al-Quran yang menganjurkan seorang ibu untuk menyusui terdapat dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 233 yang artinya, dan ibu-ibu hendaklah menyusui anaknya selama 2 tahun penuh bagi yang ingin menyusui secara sempurna, dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seseorang ibu menderita karena anaknya, dan jangan pula seorang ayah menderita karena anaknya. Ahli waris pun kewajiban seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.